Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Saifuddin, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya kasihi. Semoga kita tetap senantiasa dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi guna memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri atas nama Jumaidah dengan NIM 1911000097. Kemudian rekan saya yang cantik atas nama Fitriani Taha dengan NIM 19110059. Dan satu lagi rekan kami atas nama Syam Sukron dengan NIM 19110002. Definisi strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas dalam pembelajaran. Mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pembelajaran, memecahkan persoalan, ataupun mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari. Kemudian, mengapa belajar aktif itu penting? Jadi teman-teman sekalian, belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimum. Untuk itu, diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengikat informasi yang baru. Belajar aktif adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang diterima dari guru, kemudian menyimpannya dalam otak. Mengapa demikian? Karena salah satu faktor yang menyebabkan informasi dapat dilupakan adalah faktor kelemahan otak. Para ahli mengatakan, ketika ada informasi yang baru, otak manusia tidak hanya menerima dan menyimpan, tetapi juga akan memproses informasi tersebut sehingga dapat dicerna kemudian disimpan. Peserta didik itu juga seperti itu. Kalau diajak berdiskusi, menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan, maka otak mereka secara otomatis akan on dan bekerja lebih baik, sehingga proses pembelajaran pun dapat berjalan dengan baik. Teman-teman sekalian, otak manusia itu mirip komputer. Perhatikan, komputer tidak akan dapat digunakan jika tidak dalam kondisi on, artinya harus dalam kondisi hidup. Hal itu berlaku juga pada otak manusia. Otak tidak akan dapat memproses informasi yang masuk kalau tidak dalam kondisi on. Kalau komputer memerlukan program software untuk memproses data, maka otak memerlukan sesuatu yang dapat dipakai untuk menghubungkan antara informasi yang baru diajarkan dengan informasi yang telah dimiliki. Kemudian, pembahasan materi selanjutnya mengenai metode strategi pembelajaran aktif akan dilanjutkan oleh saudari saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode strategi pembelajaran aktif. Dan perlu kita ketahui bahwa metode-metode strategi pembelajaran aktif itu mempunyai 3 metode. Yang pertama yaitu metode direct instruction, merupakan sebuah metode kuno yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Cara penyampaian metode ini mirip dengan metode ceramah. Metode direct instruction adalah metode keputusan pembelajarannya ditentukan dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu penyampaian tujuan, 2. Penyampaian bahan pendukung, 3. Pemberian motivasi, 4. Penyampaian materi, 5. Praktek terbimbing, 6. Praktek bebas, 7. Penutup, dan yang terakhir yaitu penilaian. Kemudian kita lanjut ke metode kedua yaitu metode penyelidikan atau investigasi. Adalah suatu cara menyampaikan materi pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan berbagai kegiatan untuk menentukan hasil yang tepat. Umumnya kegiatan pada investigasi dilakukan secara bebas dan luas oleh siswa sendiri.
Metode penyelidikan dapat diterapkan dengan beberapa prosedur, yaitu pertama, pemaparan masalah oleh guru, 2. Penentuan rumusan masalah, 3. Merancang kerja praktek, 4. Melakukan kerja praktek, 5. Menganalisis data, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan akhir. Selanjutnya ke metode terakhir, yaitu metode praktikum, merupakan metode pembelajaran yang sering digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan metode ini menuntut peran serta siswa secara penuh. Praktikum mengandaikan sebuah kegiatan yang mementingkan proses. Metode praktikum penyajikan bahan pengajaran dengan cara meminta siswa mencari dan menemukan sendiri melalui kegiatan percobaan. Dan metode praktikum ini mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri. Kedua, dapat mengembangkan sikap untuk menadakan studi eksplorasi tentang sains dan teknologi. 3. Dapat menumbuhkan sikap ilmiah seperti bekerja sama, bersikap jujur, terbuka, kritis, dan bertoleransi. Keempat, siswa belajar dengan mengamati atau mengalami sendiri suatu proses atau kejadian. Kelima, memperkaya pengalaman siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis. Keenam, mengembangkan sikap berpikir ilmiah. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar akan bertahan lama dan terjadi proses internalisasi. Baik, itulah materi yang saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami yaitu Syamsyukran. Terima kasih kepada Saudari Fitriani Toha atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran aktif. Nah, yang pertama yaitu card search atau search kartu. Strategi ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajar konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang objek, atau interview informasi. Nah, yang kedua yaitu the power of two. Strategi pembelajaran ini digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat arti penting serta manfaat sinergi dua orang. Selanjutnya yang ketiga, tim quiz atau quiz kelompok. Strategi ini dapat meningkatkan tanggung jawab belajar peserta didik dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian yang keempat yaitu jigsaw. Nah, strategi ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dari materi tersebut dan tidak mengharuskan urutan penyampaian. Kemudian yang kelima yaitu everyone is a teacher here atau semua bisa jadi pendidik. Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberikan kepada setiap peserta didik untuk berperan sebagai pendidik bagi kawan-kawannya. Kemudian yang keenam yaitu snowballing. Strategi ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi peserta didik secara bertingkat. Strategi ini akan berjalan dengan baik jika materi yang dipelajari menuntut pemikiran yang mendalam atau menuntut peserta didik untuk berpikir analisis, bahkan mungkin sintetis. Selanjutnya yang ketujuh yaitu information share. Nah, strategi ini sama dengan ujian open book. Secara berkelompok, peserta didik mencari informasi, biasanya mencakup dalam pembelajaran, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedelapan yaitu peer lessons atau belajar dari teman. Strategi ini digunakan untuk
menggairahkan kemauan peserta didik untuk mengajarkan materi kepada temannya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu The Learning Cell. Strategi ini merupakan salah satu sistem terbaik untuk membantu pasangan peserta didik belajar dengan lebih efektif. Strategi ini merujuk pada suatu bentuk belajar kooperatif dalam bentuk berpasangan, di mana peserta didik bertanya dan menjawab pertanyaan secara bergantian berdasarkan pada materi bacaan yang sama. Kemudian yang ke-10 yaitu Index Card Match atau mencari pasangan. Strategi ini cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Namun demikian materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan strategi ini, dengan catatan peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk ke kelas mereka sudah memiliki bekal pengetahuan. Begitu. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.